Setelah mengesahkan RUU TNI pada 20 Maret lalu, DPR juga akan mengesahkan RUU Polri. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. DPR dikabarkan akan mengesahkan RUU Polri dalam waktu dekat. Wacana mengesahkan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ini tentunya menuai kritik publik. Pasalnya, draft RUU Polri dan surat Presiden atau Surpres terkait RUU Polri sudah beredar di media sosial. Pemerintah dianggap semena-mena membuat aturan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, seperti RUU TNI yang tiba-tiba sah. Saat dikonfirmasi wartawan pada 25 Maret 2025, Ketua DPR Puan Maharani mengklaim bahwa draft maupun daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Polri yang beredar bukanlah draft resmi. Dia juga mengaku belum menerima surpres dari Presiden Prabowo, sehingga katanya surpres yang beredar di publik bukanlah surat resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Puan mengatakan bahwa DPR baru menerima surpres terkait pembahasan revisi UU KUHP. Diketahui DPR akan memasuki masa reses mulai 26 Maret hingga 16 April 2025, sehingga pembahasan RUU KUHP akan diputuskan pada masa persidangan selanjutnya. Sementara itu terkait RUU Polri, Komisi 3 DPR mengaku siap untuk segera membahasnya jika dianggap mendesak. Lantas, kapan DPR akan mengesahkan RUU Polri? Apakah DPR tidak akan melakukan audiensi dan uji publik dengan rakyat seperti RUU TNI? Karena seperti yang diketahui, DPR seakan tak peduli dengan suara rakyat. DPR tak peduli dengan mahasiswa dan masyarakat sipil yang berdemo berminggu-minggu menolak RUU TNI. Jadi wajar saja bila masyarakat punya trust issue dengan DPR dan pemerintah. Namun setelah dihujani kritik masyarakat, Ketua DPR Puan Maharani akhirnya berjanji akan membahas RUU Polri secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan juga memastikan pembahasan RUU Polri berbeda dengan RUU TNI yang sudah disahkan. Dia mengatakan DPR berjanji tidak akan melakukan pembahasan secara mendadak dan akan mensosialisasikannya kepada publik. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat akan menjadi pihak pertama yang mengetahui saat DPR mulai membahas RUU Polri. Pembahasan pun katanya juga dipastikan akan dilaksanakan di gedung DPR, bukan di hotel mewah secara tertutup seperti pembahasan RUU TNI. Pertanyaannya, apakah DPR tidak akan ingkar janji? Dan jika masyarakat tetap tak setuju dengan revisi UU Polri, apakah DPR akan membatalkan pengesahannya? Diketahui rencana revisi UU Polri sebenarnya sudah pernah dibahas oleh DPR periode 2019-2024. Pimpinan DPR bahkan sudah menerima surpres berisi persetujuan pembahasan tingkat pertama RUU Polri pada Juli 2024 lalu. Namun pada bulan Agustus 2024, Balik DPR memutuskan untuk menunda pembahasannya karena pemerintah tidak kunjung menyerahkan DIM. Akhirnya RUU Polri pun ditetapkan akan dibahas lagi oleh DPR di periode 2024-2025 atau saat ini. Saat RUU Polri ditunda, RUU TNI langsung gaspol masuk ke prolegnas dan kini sudah disahkan saat rapat paripurna. Saat ini revisi UU TNI tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo dan diundangkan dalam lembaran negara. Pertanyaannya, sebenarnya mengapa koalisi masyarakat sipil menolak revisi UU Polri? Berdasarkan draft rancangan revisi UU Polri yang sempat beredar di publik, sejumlah pasal menuai polemik karena dianggap akan membungkam masyarakat dan tumpang tindih dengan kementerian lain. Misalnya pada pasal 14 ayat 1 huruf O, Polri bertugas melakukan penyadapan. Pada pasal 16 ayat 1 huruf Q, dinyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penindakan, pemblokiran, serta berwenang melakukan upaya perlambatan akses ruang cyber untuk keamanan dalam negeri. Pada pasal 16A, disebutkan Polri berwenang melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Lalu pada pasal 30 ayat 2, soal batas usia pensiun anggota Polri juga diperpanjang hingga 60-65 tahun tergantung jabatannya. Kemudian pada pasal 14 ayat 1 huruf G disebutkan bahwa Polri punya wewenang untuk mengawasi dan membina para PNS dan penyidik lain. Pada pasal 14 ayat 1 huruf E disebutkan bahwa Polri juga akan ikut serta dalam pembinaan hukum nasional. Pasal 16A
Polri disebut punya wewenang menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional. Ketua YLBHI Muhammad Isnur dengan tegas mendesak pemerintah untuk menolak revisi UU TNI. Menurutnya, ada RUU yang lebih prioritas untuk dibahas. Misalnya RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, dan RUU KUHP. 23 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian juga menolak revisi UU Polri. Menurut mereka, pasal tentang pembatasan ruang cyber berpotensi mengecilkan ruang berpendapat yang dimiliki publik. Padahal internet merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk bisa bebas berpendapat dan berekspresi. Selain itu, kewenangan Polri juga disebut tumpang tindih dengan kewenangan Komdigi dan BSSN. Sementara SafeNet memprediksi bila RUU Polri disahkan, maka internet tidak akan lagi menjadi ruang yang bebas dan aman bagi masyarakat. Internet malah akan menjadi target represi aparat penegak hukum. Dampaknya, masyarakat akan takut untuk menyampaikan kritik. Padahal, kritikan sehat masyarakat untuk pemerintah merupakan landasan demokrasi. Pertanyaannya, jika masyarakat tak diberi ruang untuk kritik, apakah negara ini masih bisa disebut negara demokratis?